bisa bergabung ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan yang kurang dipahami ya. Jadi kita mulai Ibu share screen dulu, tunggu sebentar. Yang mau Ibu bukakan kalian ini yang websitenya Ibu ya. Ini mau Ibu tanya dulu ini. Ada kesulitan enggak kalian buka link site itu? Ada Bu, sedikit. Sedikit. Berarti kira-kira bisa berarti ini dong. Iya Bu Guru, saya udah bisa. Yang enggak bisa siapa? Saya bisa Bu. Yang enggak bisa tadi siapa ya? Kiano Bu. Saya bisa Bu, tapi nggak ada yang tugas 1, tugas 2 itu yang nggak ada Bu. Oke. Kiano, ada Kiano nggak di sini? Nggak ada. Ya. Oke, baik. Bentar dulu. Ibu Aning dulu bentar. Kira-kira yang buat nggak bisa itu apakah karena linknya tidak bisa kebuka atau karena kotak kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab Ibu itu? Loh. Ini ditanya bingung ya. Kira-kira nggak bisanya itu kenapa gitu Ibu mau tanya. Bingung ya? Ini mungkin nanti ini kita akan belajar kalau misalnya kondisi membaik, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 bagian nanti. Kita akan belajar di sekolah, tapi misalnya masih dalam masa PPKM. Nanti kita mungkin akan belajar setengah-setengah. Tak bisa Ibu ajar semua langsung 34 kalian, 34 orang per kelas itu. Karena ini masih masa PPKM ya, khusus untuk Kota Mataram. Jadi kita mungkin nanti kalau mau belajar di sekolah boleh, tapi ya hanya bisa setengahnya yang bisa belajar di sekolah. Jadi hanya 16 orang. Mungkin dari jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 12. Jadi seperti itu nanti pembagiannya. Nanti akan diinformasikan ke selanjutnya ya. Karena Ibu rasa kalau kita bertemu secara tatap muka lebih nyaman ketimbang dikasih tugas lewat WA, dikasih tugas lewat Google Classroom. Sebenarnya menurut Ibu itu. Kira-kira kalian kalau misalnya lihat tugas dari guru-gurunya itu langsung dikerjakan atau nanya dulu ke orang tua? Kalau ngerti langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan Bu. Berarti sudah paham berarti. Kalian pernah menggunakan GC waktu SD? Belum pernah. Enggak Bu. Saya pernah Bu. Ada yang belum? Enggak pernah Bu. Pernah. Oh, rata-rata pernah semua ya. Kalau yang model yang Ibu share kalau di link itu kira-kira kesulitannya apa ya? Sampai saat ini belum ada Bu. Kotanya ya Dewi ya? Enggak. Kira-kira apa Dewi? Di tugas IPA itu enggak ada tugas 1, tugas 2 di saya Bu. Kalau Anita enggak kelihatan tugasnya ya? Ya, yang tugas 1 sama tugas 2. Oke. Coba Ibu share screen dulu ya, tunggu bentar. Nah, ini dia sebenarnya isinya link itu. Kira-kira udah kelihatan enggak? Udah Bu. Udah. Jadi kalian itu lihat materinya tuh di sini. Jadi ini sebenarnya satu link ini sudah termasuk materi, sudah termasuk ini loh isinya. Kita klik satu. Kalau pengantar nih isinya nih. Kemudian nih. Ini si pengantarnya. Materinya itu ini. Jadi materi itu ada dalam bentuk nih ringkasan. Jadi ini wajib kalian tulis ini.
Dari sini mulai tulisnya supaya ada catatan kalian. Dimulai dari sini, metode ilmiah nih loh. Metode ilmiah dalam penyelidikan IPA meliputi ini paling tidak ada catatan kalian. Jadi buku catatan IPA-nya itu ada isinya. Jadi kalian isi materinya itu yang mana yang menurut kalian penting-penting, dimulai dari materi ini ya, metode ilmiah dan kegunaan mempelajari IPA. Kemudian apa lagi? Ini ada pengukuran, merupakan bagian dari pengamatan. Nah, ini materinya ini semua nih. Satuan ada sesuatu yang digunakan sebagai pembanding di dalam ukuran. Kemudian nah, ini bisa kalian baca materinya. Coba kita cek untuk yang dari konversi ini. Nah, di SD kan kalian sudah belajar materi tentang konversi panjang. Yang maksudnya itu dari kilometer sampai ke milimeter. Kemudian kalau kilogram dari yang massa dari kilogram ke miligram. Kalau waktu 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik. Jadi IPA itu belajarnya materinya itu sebenarnya gabungan dari biologi, fisika, dan kimia. Jadi ada 3 mapel. Nanti kalau di SMA baru dipisah-pisah materinya. Kalau di SMP ini sama dengan SD. Jadi ini lanjutan dari materi SD sebenarnya. Ibu cek dulu. Jadi kalian bisa belajar materi itu melalui ini. Kemudian jangan lupa disalin di buku catatan. Lanjut ke video. Nah, videonya ini ada materinya. Kalian bisa lihat di sini cara membacanya, mikrometer sekrup dan sebagainya, kemudian apa itu dan sebagainya. Besaran pokok, besaran turunan. Jadi ada video seperti itu. Nah, selanjutnya dalam website ini yang kalian harus perhatikan itu adalah bagian ini, LKPD. Kalau diklik, ini artinya lembar kerja siswa. Jadi kalian ini tugasnya itu di sini. Nah, tadi siapa yang nggak bisa lihat itu Anita ya? Isinya ini Anita. Tugas 1. Jadi ini isinya ada, nih dia pertanyaannya nih. Ada 1, 2, 3, sampai F kalau nggak salah nih, sampai F ya. Coba kita lihat ini. Nah ini dia ini. Oke. Bu Guru itu bisa ditulis jawabannya satu aja kan atau semuanya ditulis dulu baru dijawab? Terserah ini sebenarnya. Tapi sebaiknya kalau menurut Ibu kalian tulis sini. Tulis dulu tugas 1 misalnya kayak begini loh. Tugas 1 materinya ini hari tanggal. Jadi pastikan harus ada tanggalnya karena nanti setiap dikumpulkan itu baik itu di sekolah ataupun via link tadi akan tertera ini. Jadi kalian mengerjakan tuh hari Rabu tanggal 27 Juli jelas dia. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Ibu jelaskan. Nomor 1 ini kalian menjawab ini 3 kegunaan belajar IPA. Dapat dari mana ini? Ada di materi. Cari di materi. Kegunaan IPA ya. Ini di sini nih. Biasanya di pengukuran. Metode ilmiah dan kegunaan pelajari IPA. Ini materinya. Nah, di sini dah kegunaan IPA ada 4 di sini. Jadi kalian cukup tuliskan 3 aja. Kemudian kita lihat soal kedua. Jelaskan perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Ada juga nih di materi. Tinggal dicari di materi ini. Kita lihat di pengukuran mungkin ya. Nih, satuan ini ada pengertiannya. Yang mana dikatakan satuan baku ada. Yang mana dikatakan satuan tidak baku ada. Contohnya juga ada. Nah, jadi jelas ya. Cari jawabannya di sini. Kemudian ini sementara link ini berfungsi nanti kalau sudah ada buku paket kalian tinggal lihat di buku paket. Nggak perlu dicatat ini.
Kemudian, nah ini, bagian ini. Ini, ada yang tahu nggak penggaris bagaimana caranya diukur? Ada yang tahu nggak? Halo? Belum, Bu. Jadi lihat ukuran dari benda ini. Benda ini di angka berapa kalau dilihat dari HP kalian? Penggaris. Fokus di penggaris. Kurang jelas, Bu. Dimulai dari angka berapa? Dia kurang jelas gambarnya, Bu. Oh, kurang jelas ya. Ya. Ya, kurang jelas. Kalau begitu, gue perbesar. Coba kita perbesar. Bagus. Oke, terlihat tidak? Ya, Bu. Nah, angka berapa yang terlihat? Angka 0. Angka 0, 1, 2 senti. Ya enggak? Ya. Ya, iya. Nah, dari angka 0 sampai angka 1 ini ada berapa garis? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Nah, ini artinya si balok ini kalau dihitung dari kiri ke kanan itu ada di angka berapa? Satu garis nilainya 0,1. Kira-kira ada di angka berapa? Ada yang tahu? Ini angka 1. Terlihat angka satunya? Lihat, Bu. Tinggal kalian hitung garisnya. Setelah angka 1 ada berapa garis? 4. 1, ini loh. Gimana jelasinnya nih ya? Harus ketemu ini kita nih. Setelah angka 1 ini, kan ada berapa garis nih? Kita hitung deh. Sampai terakhir di pojok balok nih, di pojok balok ini. Kalau kalian lihat ini, kita pakai pointer ya. Coba ibu. Kira-kira kalau pakai pointernya ada enggak ya di sini pointernya nih? Coba sebentar. Oke. Buka Jamboard dulu deh. Startnya whiteboard. Tunggu. Oke, sebentar. Coba Ibu matiin sekarang ini. Oke, sebentar. Udah kelihatan Jamboardnya. Udah kelihatan belum papan tulisnya ini? Terlihat belum? Udah. Ya. Sudah, Tadi Bu itu Guru, ada sudah. gambar seperti ini loh. Ada balok. Sebentar. Papan. Ini ada balok tadi tuh. Begini kan? Ya. Nah, ada balok. Terus ada penggaris di atasnya ya? Ya. Ada penggaris di atasnya. Ada penggaris di atasnya. Ya. Oke. Tadi ini kan nilainya ini di sini nih 0 di sini kan? Ya. Nah. Terus ada angka berapa di sini tadi tuh? 1. 1. Terus ada angka 2 di sini kan? Ya. Ya. Jadi kalian itu hanya melihat ukurannya dari sini loh. Dari sini. Ini kalian lihat ukurannya. Maksudnya Ibu nih? Jadi Ya. jadi sampai sini ukurnya, sampai sini ngeliatnya, sampai sini. Nah, di sini nih garis keberapa dia? Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat. Bentar. Coba nih. Nah, dah lanjut. Jadi kita ngitungnya itu dari berapa jadinya? Setelah angka ini, setelah angka 1, berapa garisnya ini? 8 ya? Tapi kita hitung sama-sama. 1, setelah angka 1 ya,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Jadi jawabannya ini nomor A itu 1,8 cm. Begitu cara jawab. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Sekarang jangka sorong. Paham. Kita coba jangka sorong. Ini jangka sorong ini kan gambarnya kayak gini. Sekarang Ibu jelasin yang ini. Jangka sorong. Kita pakai papan tulis lagi. Yang namanya jangka sorong, kita hapus dulu ya. Penghapusnya mana ya? Penghapusnya. Oke. Ya. Lihat dulu. Oke. Sekarang yang namanya jangka sorong itu tadi, angkanya dari sini kita mulai tes. Misalnya nih, nilainya angkanya di sini misalnya 3. Terus satu garis tadi kan dari garis ketiga sampai garis keempat, angka 4 itu kan garisnya 9 ya, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti garis ke-10-nya kan angka 4 tuh. Ya. Contoh ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Patokan kalian adalah garis yang paling bawah. Misalnya garis paling bawah di antara angka ini. Di sini mulainya. Jadi angka pertama tuh nilainya 0. Terus 1, misalnya nih. 1, 2, terus dia begitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kalian ngitungnya begini kalau untuk gambarnya seperti ini. Angka yang paling pinggir berapa? 3, Bu. 3. Angka 0 ini patokan kalian. Ini membaca yang atas, patokannya yang bawah. Jadi kalau ini angka 3 ini berada di garis ke ini ya. Nih, di sini kan ya, garis sini ya. Ya. Nah, garis ini berarti namanya kita hitung garisnya setelah angka 3. 1, 2, 3. Berarti garisnya ini yang atas itu, ini kan patokannya 0 ini tadi nih. Ya. Ini akan terbaca 3,3. Karena ini nih 1, 2, 3. Berarti walaupun dia di antara garis ketiga dan garis 4, tapi yang paling kiri dipakai. Jadinya 3,3. Terus sekarang garis yang nyambung atas dengan bawah itu di garis keberapa? Yang mana yang paling nyambung? Ada yang perhatikan? Garis keberapa? 3. Garis ketiga, betul. Jadi ini udah nyambung kan? Ini yang nyambung nih, nyambung atas dengan bawah. Kalau dihitung dari 0, kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia di garis ketiga. Nah, sehingga kalau dibaca cepat ini ya, garis, aduh, ini kalau enggak pakai namanya pakai iPad ini baru bisa. Dari garis ketiga. Nah, kalau dibaca cepat ini akan menjadi 3,123. 3,3. Terus yang nyambung dengan bawah di garis ketiga, jadinya 3,33. Sampai di sini mau diulangi? Udah ngerti, Bu. Oke, sip. Udah ngerti. Ngerti. Ngerti.
Jadi ini sudah jelas yang ini. Sekarang kita coba ini. Berarti rata-rata sudah raise hand. Siapa raise hand tadi itu? Rizky ada pertanyaan apa? Oh, Rizky-nya mana? Ya, Ada pertanyaan apa, Rizky? yang penggaris bisa diulang nggak? Yang penggaris ya. Nanti lihat rekamannya aja deh, Rizky ya. Ya, Kasihan temennya. makasih Bu. Mikrometer sekrup, iya sama-sama. Sekarang ini kalian nanti tinggal cari untuk mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini lebih gampang. Lihat angkanya. Ini kan angkanya 0, 1, 2, 3. Berarti angka terakhir berapa? 3, Bu. 3. Terus di antara 3 ini, oke. Ini yang paling gampang sebenarnya mikrometer sekrup ini. Coba Ibu Aminannya dulu ya. Coba kita pakai papan tulis dulu sebentar. Ini papan tulisnya ini soalnya. Nah, nih. Misalnya nih tadi itu angkanya seperti ini. Misalnya seperti ini. Lihat angkanya. Misalnya. Ini kan mulainya dari berapa tadi tuh? 0 ya? 0. Kemudian 1. 2. Terus misalnya ini 3. Kemudian ini 4. Nah, patokan kalian dah angka yang di sini nih, yang di kanannya. Jadi ini namanya bagian kiri. Ini namanya bagian kiri. Khusus sampai sini bagian kiri. Kemudian yang ini adalah bagian kanan. Bagian kiri kalau dibaca ini langsung sebut saja angkanya. Angka paling terakhir itulah nilainya. Berarti ini angka yang paling terakhir angka berapa? 4. 4. Berarti ini terbaca 4 mm. Yang kiri. Sekarang yang kanan lihat. Yang nyambung garisnya dari kiri ke kanan. Ini dari berapa? Misalnya ini kan 20 nilainya. Terus yang ini 25. Kemudian ini 30. Yang terbaca yang kanan berapa? Di garis keberapa nyambung antara kiri dengan kanan? 25. Nah, di garis keberapa? 25. Garis 25. Ini langsung bisa terbaca nilainya. 25. Jadinya ini kalau dibaca langsung ditulis apa namanya hasilnya adalah 4,25. Nah. 5 mm. Oke, jelas ya? Ya. Ya, Bu. Guru. Misalnya sekarang Ibu ganti. Nah, Ibu ganti. Angkanya di sini. Sebentar. Mestinya Ibu ganti. Ini 20. Ini 20. Terus 1, 2, 3. Terus oke. 4, 5. Misalnya nih, berapa terbaca nih? Ada yang bisa baca ini berapa hasilnya? Berapa garis nyambung antara kiri dengan kanan? Di garis keberapa? Ya. Hitung dari bawah. Ini kan angka 20. Setelah angka 20 itu antara 20 dengan 25, enggak mungkin dia di sini ini 19. Kenapa? Karena 20 sampai 25 ini angkanya. Jadi tinggal kalian hitung. Ini berarti 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ini terbaca cepat. Kalau membaca cepat angkanya tanpa diorek-orek 4,23. 3. Jelas ya?
Iya, Oke, jelas, Bu. 4,23. Iya. Nah, Bu Guru. ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini tadi materi sampai sini ya? Apa ada lagi ya? Yang cara menghitung waktu itu, Bu? Yang cara menghitung waktu? Ya. Oke, sebentar. Coba kita lihat. Tadi sudah sampai ini ya. Nah, kalau masa Ibu rasa semua bisa ya, tinggal jumlahin. Ini angkanya berapa? Jelas. Nggak jelas ya? Iya. Sebentar. Ibu besarkan lagi. Rabun. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Baca enggak? Ini angkanya ini angka berapa nih? 200 kan? Iya. Iya. Ini yang nunjuk dia apa namanya tanda panah hitam ini berapa? Yang kedua. Agak rabun, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, Bu. Enggak kelihatan. Mungkin Terlalu besar 82 ya? itu. Ibu kecilin lagi deh. 82 mungkin, Bu. Apa? 82. Kelihatan. Oke, sip. 80. Jadi garis yang paling atas di bagian D ini di angka 200 yang lapisan pertama kan? Lapisan kedua 80. Lapisan ketiga itu antara 3 dan 4. Berarti nilainya berapa? Kurang jelas. 3,5 artinya. Kalau di tengah-tengah. Ya. Kalau massa itu tinggal kalian jumlahkan. Jumlahkan seluruhnya yang terbaca. Berarti 200 ditambah 80 ditambah 3,5 berapa? Hasilnya tinggal masukkan. Ada yang betul? Selanjutnya, ini yang di dalam ini terbacanya itu yang bulatan di tengah itu menit. Kalau di luar detik. Berarti kalau tanda panahnya yang di dalam ini menunjukkan angka berapa ini? 20, berarti ini terbaca 20 menit. Terus yang di luarnya itu mengarah ke tanda panah angka 30. Jadi ini akan terbaca 20 menit 30 detik. Tinggal kalian jadikan dia ke detik. Ini gue rasa semua bisa nih ya, gampang. Nah ini nih, konversikan yang ini ya. 2,5 kilometer. 1 kilometer itu sama dengan 1.000 meter. Kalau 2,5 berapa? 2.500 meter. Ya, Ya, 1.500 intinya kilogram. kemudian 200 milimeter jadikan meter. Ibu rasa ini bisa semua nih. 2,5 kilogram jadiin gram. 1 kilogram tuh 1.000 gram. 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 1 menit berapa detik? Kemudian yang 27 derajat Celcius jadiin ke Kelvin. Tinggal ditambah dengan 300. Sudah ketetapannya. Nah, tadi yang nanya sudah jelas ya? Siapa yang nanya tadi itu? Dia sudah jelas. Oke. Lanjut yang kedua. Berikut ini adalah data kehidupan dari A sampai R. Kalian kelompokkan cantik apakah termasuk besaran. Kalau termasuk besaran, tulis di kolom besaran. Kemudian yang bukan besaran, misalnya baik, taruh di kolom bukan besaran. Jadi semua harus dimasukkan ke dalam tabel. Ngerti maksudnya ini ya? Ya. Jadi dari A sampai R ini kalian kelompokkan menjadi besaran dan bukan besaran. Nah, setelah dari situ sudah kalian kelompokkan menjadi 2 besaran dan besaran dan bukan besaran, maka kelompokkan besaran. Nah, yang bukan besaran ini jangan masukin lagi. Kalian hanya memasukkan yang besaran. Besaran ini kalian kelompokkan lagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu.
Oke. Jelas ya? Yang ketiga, nih ada tulisan Anindita membeli gula 2 kg di warung sebelah rumahnya. Yang mana yang namanya besaran, yang mana namanya nilai, yang namanya satuan. Contoh, misalnya Ali membeli tepung 1 kg di warung sebelah rumahnya. Yang namanya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Apa kira-kira sesuatu yang dapat diukur dari kalimat Ibu tadi? Ali membeli tepung membeli tepung 1 kg di warung sebelah rumahnya. Yang mana namanya besaran? Di warung sebelah rumahnya. Keliru. Ada lagi yang bisa? Tepung, Bu Guru. Tepung Keliru. Kilogram, Bu. Ingat, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Yang mana yang diukur tadi? Ali membeli tepung 1 kg di warung sebelah rumahnya. Tepung. Berarti besarannya tepung, nilainya berapa tadi nilainya tadi tepung itu dibeli sama Ali? 1 kilo. 1 kilogram. Iya, satu aja, tulis 1. Nilainya 1, satuannya kilogram. Udah jelas? Jelas. Nah, berarti kalian tinggal jawab A, B, C, masukkan ke dalam kolom ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang keempat ini ada nggak di buku paket? Perasaan Ibu ada di video ya? Ada nggak di video ini? Ada, Bu. Konsentrasi larutan ini ada nggak di video? Ada, Bu. Ada. Oke, nanti kalian cari ini. Jadi di video itu konsentrasi larutan itu rumusnya apa? Dia maunya dalam gram per liter. Jadi pastikan ini masanya berapa, volumenya berapa. Tinggal cari konsentrasi larutan. Contoh, jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 40 gram gula ke dalam segelas air 500 ml. Berapakah konsentrasi larutan gula tersebut? Nah, coba kita tes. Pakai papan dulu sebentar. Pakai papan. Kita share lagi. Kita pakai papan. Coba tes dulu. Oke. Nah, tadi misalnya contoh ya. Kita tahu tadi masaknya berapa tuh tadi tuh. Tengok dulu. Tadi masaknya itu misalnya ya gula, memasukkan gula berapa gram. Oke. Misal, jangan lupa kalian nanti diketahui masaknya misalnya di sini ya kita misalnya 50 gram. Nah, masak 50 gram. Oke. Kemudian volumenya misalnya berapa misalnya? 150 deh. 150 mililiter. Oke. Nah, konsentrasi larutan itu rumusnya adalah K sama dengan massa dibagi dengan volume. Ada enggak ya massa dibagi volume? Coba kita lihat. Bentar. Ibu carikan materi videonya dulu. Tinggal dimasukkan. Misalnya rumusnya nih, massa dibagi volume. Tinggal masukkan rumus nilai massa. Nilai massa kan 50. Tuh.
dibagi dengan 150. Maka hasilnya akan sama dengan, ada yang tahu 50 bagi 150? 1/3 ini berapa ya? 0,3333. Oke. 0,333 dan seterusnya. Nah, seperti itu caranya menjawab. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Guru. Jelas Oke. Bu Guru. Oke, selanjutnya apalagi kita ke materinya tadi. Tadi ini. Ini jangan video nih, materi LKPD dulu ya. Nah, LKPD udah nih sampai ke belakang tadi ya. Nah, ini tadi. Kemarin Ibu tuh menjelaskan tentang ada soal ya di ulangannya itu tentang ini. Oke, coba dilihatkan. Contoh ini, Eva menanam beberapa jagung di halaman rumahnya. Ya, ada Bu. Pada awal pengukuran itu tinggi jagung dari permukaan tanah itu awalnya kan 8 cm. 2 minggu kemudian tinggi jagung itu 32. Hitunglah laju pertumbuhan jagung tersebut. Begini caranya. Gue rasa ini semua bisa ini. Oke, coba kita ini. Awalnya tadi, misalnya ya, contoh. Awal jagung, tingginya misalnya awalnya berapa? Misalnya awalnya tingginya itu, misal ya, kalau awalnya tinggi itu, coba 3 cm. Awalnya 3 cm. 2 minggu kemudian, Yang tadi. misalnya nih, Ada. jangan tiga. Contoh biar gampang pahamnya. Misalnya awalnya itu, Oke. Awalnya 4 cm. Awalnya 4 cm. 2 minggu kemudian tingginya menjadi misalnya berapa ya? 24 cm misalnya. Atau 28. 28 deh. Misalnya udah 8 cm. Nah, 1 minggu tuh berapa hari sih? 14 hari. 1 minggu. 7 hari. 7 hari. 1 minggu itu 7 hari. Kalau 2 minggu itu berarti 14 hari ya. 14. Oke. Jadi kalau dihitung ini laju pertambahan panjangnya itu akan sama dengan, betul tuh ada korekan temennya itu. 28 berarti tinggi akhir dikurangi awalnya berapa dibagi dengan jumlah hari 14. Oke. Ini sama dengan berapa ini? 24 dibagi 14. Sama dengan Seharusnya 18. Berapa jadi koma ya? 14 kali 2 berapa? 8 ya? Berarti ini caranya. 32 ini. Oh, begini. Kita ganti angkanya. Ada kemungkinan tuh Ibu itu ngitungnya itu keliru kemarin tuh. Soalnya itu dibuat sama Ibu baru 1 jam. Jadi belum dicek sama Ibu yang diulangan itu hasilnya berapa. Kalau hasilnya nanti Ibu bonuskan itu.
Ini misalnya menjadi 32. 32. Oke. Ini berarti kita hapus 32 dikurangi 4. Biar enak nih kelihatan angkanya. Tiga dua dikurangi 4 berapa? 28. 8, Bu. Berarti ini tinggal kita masukin 32. Terus ini berarti 28. Nah, 28 dibagi 14 ketemulah nanti berapa? 2 ya? 2. Ya, jadi 2 cm per hari. Seperti itu. Jadi yang sudah betul mengerjakan, kalau nanti Ibu anggap bonus ini karena ternyata rata-rata semua sudah paham yang ini. Oke, untuk ini sudah selesai. Coba Ibu cekkan lagi ke yang materi selanjutnya. Ibu rasa nih semua bisa nih. Udah selesai sampai di situ. Oke, jelas berarti ya? Iya, Bu. Ya, Ada yang ingin ditanyakan selain ini? Tidak ada. Iya, Bu. Tidak ada? Oke. Berarti yang kemarin sudah ini apa namanya sudah mengerjakan, kemudian ada yang belum, tidak masalah, yang penting udah Ibu ini. Nah, yang selanjutnya ini nanti seterusnya mungkin kita bertemu sebentar seperti ini hanya 1 jam, tapi Ibu jelaskan nanti materinya, baru kalian kerjakan tugas-tugasnya. Il yang ini atau Ibu jelasin lewat WA? Bisa, boleh. Bu. WA aja, Bu. Seperti ini ya? Ya, Bu, biar jelas. Ya. Oke, sip. Oke, kalau begitu kita akhiri. Terima kasih sudah. Ya, jadi misalnya ada yang mau mengumpulkan tugas, itu kalian harus pastikan kalau misalnya petunjuknya dari guru bahasa Inggrisnya itu harus pakai double folio, kalian harus pakai double folio. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen. Seperti itu. Kita ingin lanjutkan lagi? IPA-nya kapan? IPA-nya Rabu, sayang. Jadi nanti pas pengumpulan itu jangan langsung pulang. Ibu langsung koreksi, langsung kasih nilai, langsung kalian ambil bukunya. Yang IPA yang ini, Bu? Iya. Kalau nggak bisa misalnya ada yang nggak bisa ngirim lewat link, berarti kalian itu bawa aja buku catatan IPA-nya yang berisi tugas-tugas itu. Ibu akan periksa manual, kalian ke sekolah. Jadi Ibu langsung koreksi, kalian bawa pulang langsung. Kelas yang ini Jam berapa, Bu? jam berapa? Ibu standby dari jam 9 sampai jam 1 di situ, di sekolah. Iya. Hari Rabu ya, tapi ya pas pelajaran Ibu. Ya, Bu. Iya, Sofi. Bu Guru, jadinya yang IPA itu kita catat aja. Harus dicatat sebenarnya. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena kadang ya kita kalau hanya sekedar baca doang tanpa nggak punya catatan sama sekali, kadang kalau mau belajar ulang lagi itu kesulitan. Tapi ya terserah kalian sih. Ibu bebaskan, mau dicatat boleh, enggak juga enggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Sudah banyak kita ini. Kita foto bersama dulu yuk. Ayo Alang buka kamera dulu. Berarti materinya boleh dicatat, boleh enggak? Boleh Dewi, boleh Amel. Intinya kita semua apa istilahnya? Mana nyamannya kalian. Tapi kalau tugas wajib ditulis di buku catatan. Kemudian kalau ulangan biasanya dikerjakan di link. Jadi kalian tinggal kerjakan aja kalau ulangan biasanya. Ayo kita foto bersama yuk. Ayo dibuka. Aduh nggak ada yang buka kamera nih. Cuman Dewi sama Aditya. Halo ya. Ayo Ibu mau dokumentasi dulu sebelum kita selesai. Pania nggak kelihatan. Oke, sip.
1, 2, 3. Iya, sayang. Kenapa?